Selamat siang Pak. Siang. Perkenalkan saya Adam Radianto, peserta Lansar CPNS. Saat ini saya udah bersama Bapak. Boleh perkenalkan dulu Pak? Ya, saya Catur Purwantono. Saya jabatannya analisis data ilmiah ahli media. Saya sudah bergabung dengan SDM sejak tahun 1994. Saya izin bertanya nih Pak. Iya, silakan. Jadi di era digital ini kan banyak dibicarakan smart ASN ya Pak. Nah, menurut Bapak nih tantangan dalam sebagai ASN menghadapi teknologi digital ini seperti apa sih Pak? Ya, makasih. Ya, memang jauh sekali deh sejak tahun 94 sampai sekarang kan sudah jauh sekali, sudah banyak berkembang, terutama masalah-masalah ini positioning, ada kan dari Genesia, Ya, ada positioning sudah jauh sekali berkembang. Dulu GPS aja berupa kotak yang besar kayak telepon, kita juga telepon seluler juga besar, sama GPS Magellan itu besar. Sekarang hanya dengan di HP aja sudah bisa mungkin. Jadi perkembangannya jauh sekali. Dan dulu digital, dulu masih dicatat. Dulu penentuan positioning itu harus di 3 bukit, nembak ke kapal, bawa aki yang berat-berat deh. Kalau sekarang kan tinggal bawa apa aja sudah, walaupun dan akurasinya juga sudah sangat tinggi ya. Sekarang ada GNSS ya, ya Indonesia yang baru itu. Makanya saya pesan ke yang baru-baru masuk deh, ya harus mengikuti perkembangan teknologi, terutama teknologi digital. Ya, dan kami juga yang sudah masuk duluan, mau tidak mau terpaksa mengikuti software baru, ada processing baru juga kami ikuti. Dan kami juga belajar komputer juga di upgrade dari dulu cuma info, masukkan kami info, sekarang ada ARGIS, kami juga mengikuti ada ARGIS. Itu deh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Menurut Bapak, dalam konteks Smart ASN, seberapa pentingkah melek digital itu dalam membantu kegiatan pekerjaan sehari-hari di lingkungan kebencanaan? Menurut saya, seorang ASN saat ini melek teknologi tentang digitalisasi itu wajib hukumnya ya, karena dari mulai sistem akuisisi data, processing data, sampai data itu diinformasikan ke publik itu sudah seharusnya melalui metode digitalisasi. Untuk pertanyaan yang kedua Pak Yudi, terkait dengan migrasi data Pak dari sistem data yang sebelumnya analog atau data lama, kemudian dimigrasi ke data yang sistemnya digital, itu Bapak seberapa penting sih Pak untuk dalam kehidupan sekarang ini? Ya, tadi diawali bahwa di era digital sekarang semua lini udah digital, tapi memang beberapa data, terutama data kebencanaan, apalagi yang akuisisinya masa lalu, itu masih sistem analog. Jadi memang demi untuk mendukung digitalisasi ini memang sangat penting ya proses migrasi data analog ke data digital. Ya, di vulkanologi sendiri itu sudah dilakukan dengan dulu munculnya magma, kemudian sekarang munculnya geoportal, itu sudah salah satu media digitalisasi data analog lama. Mungkin akan dan harus terus dikembangkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Riza, salah satu CPNS Lansar PPSDM di Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan interview dengan role model saya yang akan membawakan tema terkait Smart ASN dan manajemen ASN. Jadi silakan Pak, bisa diperkenalkan. Baik, selamat siang. Nama saya Ruli Setiawan. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengembangan Konsep Geoscience di Pusat Survei Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Baik, semuanya terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya mulai untuk pertanyaan pertama. Dalam era digital, konsep Smart ASN sering dibicarakan. Apa yang dimaksud dengan Smart ASN dan bagaimana mungkin tanggapan Bapak jika dikaitkan dengan hal di tim pengembangan konsep geoscience itu sendiri? Baik, menurut saya Smart ASN adalah
bagaimana seorang ASN tidak hanya memiliki kompetensi, tapi juga seorang ASN harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kalau melihat dari lingkup tugas fungsi di tim kerja desain, khususnya di sarana pendidikan, tentu saja teknologi sangat dibutuhkan. Jadi ya seperti misalnya salah satu contohnya adalah bagaimana mengelola, manage peralatan survei yang cukup banyak yang dimiliki oleh Pusat Studi Geologi, karena untuk memonitor setiap kondisi alat tentu akan membutuhkan waktu yang lama bila mana itu dikerjakan secara manual. Untuk itu dibutuhkan teknologi informasi dan sekarang sudah dikembangkan juga oleh teman-teman geofisik terkait dengan aplikasi geofisika versi 2 yang untuk nanti mengakomodir sebagai salah satu media kepada para pegawai untuk melakukan peminjaman alat, dan di sisi lain juga aplikasi tersebut bisa digunakan bagi kami di tim kerja desain untuk memantau kondisi peralatan dan juga menginventarisir jumlah peralatan yang masih bisa digunakan untuk survei. Kemudian yang kedua, terkait dengan kegiatan survei ataupun penelitian yang dilakukan oleh tim kerja desain, tentu juga sangat membutuhkan teknologi terkini. Yang pertama mungkin terkait dengan peralatan yang dibutuhkan, peralatan survei geofisik itu adalah peralatan kita memerlukan peralatan yang high end yang menggunakan teknologi terkini. Kemudian juga kita juga memerlukan perangkat lunak atau software-nya untuk keperluan pengolahan data. Jadi di sini memang teknologi itu sangat dibutuhkan untuk bagaimana kita bisa mencapai target dari perjanjian kinerja Pusat Studi Geologi yang menjadi fungsi atau menjadi tugas bagi tim kerja desain. Jadi selain pengembangan aplikasi, kemudian juga penggunaan software, ini juga teman-teman ASN juga perlu selain meningkatkan kompetensi juga meningkatkan skill ya terkait bagaimana menggunakan teknologi terkini dalam rangka tadi kita bisa menghasilkan khususnya tim kerja desain maupun PSG bisa menghasilkan kualitas data yang handal, dan juga teknologi informasi kita bisa manfaatkan untuk diseminasi atau sosialisasi dari hasil survei atau kegiatan yang kita lakukan. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir terkait salah satu isu penting ini penerapan sistem merit, dan sempat disinggung juga oleh Bapak terkait kompetensi. Menurut Bapak, mengapa kemudian sistem merit itu penting khususnya dalam lingkup tim pengembangan konsep geoscience? Baik, terkait dengan sistem merit, memang yang pertama kan setiap ASN harus memiliki kompetensi, yaitu kompetensi umum maupun kompetensi secara khusus. Saja dalam pekerjaan sehari-hari atau rutinitas, dan juga dengan sistem penilaian pegawai saat ini yang berbasis kinerja, setiap ASN diwajibkan memiliki sasaran kinerja, kemudian juga setiap pimpinan akan menilai kinerja tersebut setiap bulan maupun setiap tahun. Tentu saja ini kompetensi itu menjadi salah satu tolak ukur utama di dalam penilaian kinerja ASN setiap bulan maupun setiap tahun. Sehingga dengan sistem sekarang, sistem merit yang saat ini dikembangkan, saya pikir sudah semakin profesional, sehingga budaya-budaya lama yang seperti mungkin kedekatan, kemudian juga mungkin budaya masa lalu seperti asal bapak senang itu juga mungkin sekarang sudah bisa diminimalisir dan mungkin sudah bisa dihilangkan, karena dengan sistem penilaian kinerja yang sekarang itu yang menjadi poin utama atau faktor utama adalah kompetensi ASN, dan bagaimana dengan kompetensi tersebut ASN itu bisa berkontribusi memberikan berkontribusi terhadap target kinerja dari institusi, baik itu mungkin di tim kerja desain maupun di pusat kerja.
Baik, mungkin saya simpulkan sedikit terkait dengan PNS ini, khususnya kami para CPNS di Lansar Kepres dan di Minerba sangat banyak belajar terkait Smart ASN dan juga manajemen ASN. Dan dari informasi yang Bapak sampaikan, saya belajar banyak khususnya di tim pengembangan konsep geoscience, bagaimana kemudian kita dapat mengaplikasikan teknologi khususnya di ranah geofisika ya tadi Pak ya, terkait aplikasi geofisik versi 2, kemudian teknologi-teknologi yang lebih canggih, serta sistem merit yang sudah sistematis dan terukur. Baik, mungkin sekian untuk interview bersama dengan role model kami adalah Pak Rudi Setiawan dari Ketua Tim Pengembangan Konsep Geoscience. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, di sini saya sedang bersama salah satu anggota tim kerja batubara, Pak Sigit. Selamat pagi Pak Sigit. Selamat pagi juga Hana. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Ini saya mulai ya Bapak pertanyaannya. Boleh. Yang pertama itu bagaimana penggunaan teknologi digital dalam mendukung tugas dan fungsi di tim kerja batubara. Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa penggunaan teknologi digital merupakan suatu hal yang sangat penting dikarenakan tanpa digitalisasi data itu untuk melakukan pengolahan suatu data tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi sekarang dengan teknologi yang berkembang, pengolahan data itu akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan di masa lalu. Itu yang pertama. Kemudian kaitannya juga dengan teknologi, data yang dahulu hanya bisa diolah dengan menggunakan aplikasi yang sederhana, sekarang dengan adanya teknologi bisa diolah lagi yang nanti akan menjadi satu model mungkin yang lebih baik daripada yang model yang di masa lalu. Nah, yang terakhir bahwa teknologi itu memainkan peran penting karena sekarang kan penyebaran informasi melalui internet, melalui jaringan komputer. Pada saat kita memodelkan sesuatu tapi tidak kita publish atau tidak kita sampaikan ke publik, itu akan menjadi suatu hal yang mungkin akan menjadi penyebaran informasi tidak bisa luas sampai ke publik gitu. Pertanyaan kedua nih Pak, untuk mewujudkan smart governance, bagaimana cara membentuk budaya kerja yang adaptif dan inovatif bagi ASN nih untuk menghadapi era digital saat ini? Oke, baik. Nah, dalam mewujudkan smart governance, kita harus beradaptasi, kita harus bisa berpikiran jauh ke depan, inovasi itu bagian yang menjadi penting. Nah, yang menjadi concern di sini bahwa bagaimana kita bisa menciptakan itu kan? Kita harus mulai dari diri sendiri ya. Dalam artian kita harus berpikiran bahwa segala sesuatu dimulai dari sendiri, dari diri sendiri. Bagaimana kita coba melakukan perbaikan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian bagaimana kita memulai hal-hal yang kecil. Bagaimana kita menciptakan suatu bentuk inovasi yang mungkin hal itu terlihat kecil ya di mata orang, tapi belum tentu juga itu akan terlihat kecil di orang lain gitu. Nah, yang ketiga harus mulai dari sekarang. Bagaimana kita bisa menciptakan budaya inovasi adaptasi karena itu menjadi bagian penting. Slogannya PNS kan berakhlak ya. Iya, betul. Nah, itu juga di SDM juga seperti itu kan. Nah, harapannya dengan adanya tadi pemikiran inovasi adaptif kemudian berakhlak tadi bisa menciptakan suatu smart governance. Mungkin itu pertanyaan jawaban yang dapat saya sampaikan. Baik Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya dan Sama-sama. waktunya. Ya. Selamat pagi Pak. Jadi kira-kira secara singkat Pak, apa yang Bapak ketahui mengenai Smart ASN atau Smart Governance? Tahu saya, kalau untuk Smart ASN itu adalah ASN yang bersifat inovatif untuk berintegritas tinggi dan berkaitan Smart Governance itu adalah nanti pelayanan yang berbasis teknologi informasi sama pelayanan digital, dan satu lagi adalah keterbukaan akses data publik. Seperti itu. Apa sih penerapannya dari Smart Governance di tempat Bapak kerja saat ini? Kalau untuk di kantor kita itu untuk pelayanan Smart Governance itu kita salah satunya itu ada aplikasi namanya aplikasi Slapi. Itu adalah khusus untuk pelayanan pengujian lab. Nah, di situ nanti masyarakat sebagai pelanggan yang mau mengirimkan sampel pengujian ke kita itu nanti akan dibuatkan akun tersendiri. Jadi mereka bisa mengakses data khusus data dari sampel mereka dari
preparasinya sampai pengujiannya sampai ke penerbitan sertifikatnya itu udah mereka bisa menelusuri sendiri seperti itu. Kemudian tantangannya Pak di tempat Bapak kerja itu kira-kira apa ini? Kalau untuk tantangan untuk khusus lagi mekanika sendiri itu tuh tantangannya ke arah pemenuhan keinginan para pelanggan untuk pengujian sampel, terutama misalnya pengujian waterkan yang mereka kirimkan sampelnya itu sedikit. Jadi kami harus melalui pelayanan terpadu itu harus mengkomunikasikan lagi ke mereka apakah sampel tersebut mau ditambah lagi untuk pemenuhan sampelnya atau tidak. Nah itu perlu komunikasi lagi di bagian informasi di kantor kita. Smart ASN adalah konsep ideal seorang aparatur sipil negara yang terdiri atas skill set dan prinsip. Profesionalisme yang tercermin dalam meritokrasi dan penguasaan teknologi informasi dalam bentuk literasi digital merupakan implementasi konsep Smart ASN yang telah diterapkan dalam lingkungan instansi. Berikut ini adalah wawancara dengan salah seorang pejabat struktural di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Ya, sistem merit itu penting karena kita membutuhkan orang-orang yang memang qualified ya. Jadi memang sesuai dengan kapasitasnya dia gitu. Jadi tidak ada lagi karena faktor kedekatan atau hubungan keluarga seperti itu. Karena belum tentu orang yang dekat dengan seseorang itu memiliki kemampuan dalam manajerial seperti itu. Biasa Pak. Maaf Pak, pertanyaan kedua, dalam era digital Pak, ada konsep Smart ASN dan literasi digital Pak. Menurut Bapak, bagaimana literasi digital yang sudah diterapkan dalam instansi Pak? Ya, kalau di kita ini kebetulan di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ini sebenarnya cukup melek digital karena kita sudah membuat beberapa platform yang memang bisa diakses oleh orang di luar ya, seperti Magma maupun portal MBG, portal Mitigasi Bencana Geologi. Jadi itu termasuk yang sudah mengikuti zaman yang memang informasi harus terbuka seperti itu. Lalu juga untuk literasi digitalnya kita juga memang punya perpustakaan yang juga sudah bisa diakses juga buku-bukunya seperti itu. Terima kasih Pak atas jawaban yang sangat luar Itu biasa doang. sekali Pak. Iya Pak. Ya fungsi ASN nggak jadi. Kan nggak jadi ya? udah berapa menit? 1 menit 36 detik. Oh itu udah kebanyakan Pak. Oh gitu. Kalau dinilai itu bisa dipotong. Iya Pak, dipotong nanti satu kelompok teh kan saya ber-6 orang Pak, nanti dimanfaatkan jadi 5 menit Pak. Paling 1 menit gitu. Satu orang pembuka. Mohon maaf sekali Pak sudah mengganggu waktunya Pak. Apalagi mau macet ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu role model yang ada di Lab Geofisika PH3TL. Mungkin sebelumnya boleh kenalan dulu Pak. Nama saya adalah Putra Prasetyo, jabatannya penyelidik bumi ahli pertama. Untuk topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai Smart ASN dalam mendukung Smart Governance. Mungkin untuk pertanyaan pertama, bagaimana menurut Bapak kedudukan dan peran PNS khususnya di Lab Geofisika PH3TL? Pertama mungkin menurut saya adalah sebagai pelayan masyarakat. Jadi kita selain melayani masyarakat juga kita melayani internal. Jadi kita tidak melayani bidang-bidang lain seperti geologi teknik, air tanah dan geologi lingkungan. Jadi perannya juga sebagai supporting dari kegiatan teman-teman di internal. Terus selain itu kita juga memiliki peran yaitu memastikan bahwa peralatan yang ada di lab geofisika itu berfungsi dengan baik. Jadi siap digunakan ketika ada kegiatan mendadak itu alatnya sudah ready untuk diberangkatkan gitu ya. Jadi fungsinya harus diperhatikan dengan baik karena kita juga pakai elektronik dan harus dipantau sistemnya, alat-alatnya. Mungkin untuk pertanyaan dulu, kalau misalnya kita tahu kalau Smart ASN itu
dimana ASN itu ya melek digital dan siap beradaptasi dengan perkembangan zaman gitu. Nah kalau misalkan menurut Bapak gimana sih penerapan dari smart ASN dalam mendukung smart government khususnya di lab geofisika ini Pak? Kalau misalkan dari pengalaman saya, dari apa yang sedang tadi dijelaskan, contohnya adalah kita di lab geofisika ini sudah mulai menerapkan sistem digitalisasi dalam peminjaman alat, ya. Yang mana mulai awalnya itu kita masih berorientasi pada sistem yang lebih konvensional, jadi logbooknya masih manual, masih on paper, masih tulis tangan dan lain sebagainya. Sekarang sudah mulai dibuat digital, jadi berbasis digital. Tujuannya apa? Tujuannya untuk lebih memudahkan kita dalam mengakses, ya. Jadi lebih transparan, mudah ditelusuri. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa mengetahui posisi dari alat yang kita punya di lab geofisika. Nah selain itu juga, selain sistem peminjaman alat yang didigitalisasi, kita juga mulai mendigitalisasi dari instruksi kerja alat. Jadi manual dari penggunaan alatnya sudah mulai kita digitalisasi. Tujuannya sama, agar mudah diakses ketika lagi kita di lapangan seperti itu. Mungkin itu pengertian dari Smart ASN untuk mendukung smart governance yang diterapkan di lab geofisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azma Solihah, CPNS Museum Geologi yang saat ini sedang menjalani tugas latsar di PPSDM Geominerba. Saat ini saya bersama Kepala Museum Geologi, Bapak Raden Isnu Hajar Sulistiawan, STMT. Bapak, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk diwawancara. Kali ini saya akan mewawancara Bapak terkait Smart ASN dan juga manajemen ASN, Pak. Untuk Smart ASN sendiri, kalau di Museum Geologi kira-kira implementasinya seperti apa ya Pak? Implementasi Smart ASN di Museum Geologi sudah dimulai sejak tahun 2021 pasca COVID, di mana dengan aplikasi yang ada dengan ngantor yang diterapkan di seluruh SDM, kita di Museum Geologi bisa melakukan manajemen ASN sekaligus juga dalam rangka pembinaan ASN. Jadi di dalam aplikasi ngantor ini memang kita menggunakan berbagai fitur yang bisa digunakan. Yang pertama termasuk yang pertama adalah absensi pegawai semua bisa dilaksanakan di sana, baik inputting ataupun rekapitulasi untuk evaluasinya. Kemudian di dalam pelaksanaan diklat-diklat itu diklat-diklat juga semuanya sekarang sudah menggunakan aplikasi ngantor juga. Nah dari kinerja sendiri juga, untuk kinerja juga pegawai, semua kinerja pegawai juga diinput melalui ngantor. Jadi menurut kita itu sudah optimal sekali semuanya sampai kepada perencanaan karir. Jadi kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian melalui aplikasi ini, sehingga dari waktu ke waktu aplikasi ini juga terus berkembang, dan pada saatnya kemarin ada beberapa juga menyangkut kepada baik untuk administrasi, perjalanan dinas, kemudian juga untuk anggaran, perencanaan anggaran, dan juga untuk pelaksanaan. Tentunya ini mempermudah bagi kita, sekaligus merupakan media komunikasi bagi pegawai semuanya untuk bisa mengontrol baik dari karir ataupun kinerjanya. Ini kita konsisten untuk selalu menggunakan itu. Di samping itu, Museum Geologi juga menggunakan komunikasi secara langsung melalui beberapa pertemuan bulanan. Setiap bulan sekali kita evaluasi semua kinerja pegawai secara langsung, sehingga ada diskusi dan komunikasi, dan kemudian kita komunikasikan juga melalui media seperti WhatsApp, sehingga kita bisa komunikasi langsung, saling memberikan masukan. Dari situ kemudian kita pada pelaksanaannya juga melakukan evaluasi. Evaluasi juga dilakukan dengan memanfaatkan basis medsos yang ada dari Instagram misalnya. Ada banyak masyarakat yang pendapatnya tentang pengalaman mendapatkan pelayanan dari Museum Geologi. Ini menjadi salah satu bahan evaluasi buat kita. Banyak beberapa evaluasi yang bisa kita lakukan untuk perbaikan pelayanan kita melalui kajian dan analisis, kemudian evaluasi pelayanan melalui media sosial. Ini merupakan salah satu pemanfaatan media elektronik yang bisa kita optimalkan untuk meningkatkan kinerja di museum ini. Manajemen ASN sendiri Pak,
Kira-kira kalau perbedaan manajemen ASN di masa lalu atau di masa sebelumnya dengan sekarang, kira-kira perbedaannya sejauh apa dan kemudian dampaknya itu apa aja gitu Pak? Baik. Perbedaan dari manajemen ASN sebelum kita menggunakan Smart ASN dan sekarang setelah kita menggunakan Smart ASN. Nah, sebelum kita menggunakan Smart ASN, baik dari pelaporan kinerja, kita sulit sekali melakukan mekanisme pelaporan. Hanya dilakukan secara langsung ataupun melalui laporan-laporan yang periodenya mungkin tidak harian ya, bulanan ataupun bahkan semester atau tahun, tiap tahun. Nah, untuk menyeragamkan semua pegawai di dalam memberikan pelaporan pun tidak mudah. Nah, itu yang terjadi. Kemudian juga di dalam pembinaan karir pegawai kita tidak bisa memantau secara langsung karena masing-masing melaksanakan diklat sendiri-sendiri. Kemudian juga dokumen-dokumen juga tidak menjadi satu. Nah, sejalan dengan setelah pelaksanaan penerapan Smart ASN ini, kemudian pelaporan kinerja bisa dilakukan secara berkala setiap hari, kemudian juga kita bisa memantau, memonitor semuanya termasuk evaluasi juga, kemudian memberi masukan langsung kepada pegawai. Kemudian juga di dalam pelaksanaan pembinaan karir pegawai untuk pelaksanaan diklat-diklat semua sudah terstruktur dan mudah untuk kita akses, untuk bisa kita pantau, kita monitor, dan kita bisa mengetahui kebutuhan dari pegawai yang belum terpenuhi untuk meningkatkan skill dan knowledge mereka. Nah, kemudian di samping itu untuk berkas-berkas, untuk dokumen-dokumen semuanya sudah ada di dalam sistem di platform kantor kita semuanya, sehingga mudah bagi kita untuk memantau sampai seberapa, kemudian juga kapasitas pegawai kita bisa ukur semuanya. Termasuk tadi saya sampaikan untuk evaluasi masing-masing pegawai kita juga langsung kita lakukan di kantor, sehingga ini lebih objektif. Kalau sebelum pelaksanaan itu kita menggunakan model seperti penilaian DP3 yang menggunakan kertas itu memang menjadi kurang efektif secara ini karena biasanya penilaiannya normatif. Tapi kalau menggunakan platform Smart ASN, penilaiannya lebih objektif dan kemudian juga kita bisa pertanggungjawabkan. Jadi tidak menimbulkan banyak perdebatan yang mungkin meragukan hasil penilaian. Kalau misalnya secara tertulis itu biasanya kita juga agak sulit kalau sebelum ini ya, sebelum penerapan Smart ASN ini tahun 2021 ini memang mekanismenya jadi agak lebih panjang. Biasanya akhir tahun baru kita melakukan penilaian. Kalau sekarang anytime kita bisa sudah punya bahan untuk melakukan penilaian. Mungkin itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak atas kerjasama dan bantuannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenara Tama. Saya sini ingin meminta waktu sebentar untuk mewawancarai Mas tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Boleh perkenalkan diri dulu Mas? Ya, saya Muhammad Agung Hamid, biasa dipanggil Agung di sini sebagai pegawai dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan dengan jabatan fungsional penyelidik bumi ahli pertama. Oke. Mungkin kan dulu Mas pernah ikut latsar juga ya, pernah belajar soal manajemen ASN, Smart ASN. Apa sih yang Mas ketahui tentang manajemen ASN sama Smart ASN itu? Jadi untuk manajemen ASN itu merupakan suatu cara pemerintah untuk mengelola aparatur sipil negara atau ASN, baik seperti mulai dari pengangkatan ASN, kemudian pengembangan kompetensi, kemudian ada pelatihan, pendidikan dan lain sebagainya untuk tetap bisa ASN dapat menjadi suatu insan yang bisa berkembang dan berguna untuk negara ini gitu, untuk manajemen ASN. Jadi mengelola ASN untuk tetap sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai ASN. Kan buat manajemennya, kalau buat Smart ASN-nya? Nah, untuk Smart ASN, kalau Smart ASN itu kan salah satu wadah atau salah satu cara transformasi untuk ASN yang sebelumnya mungkin tidak kurang adaptif terhadap digitalisasi ya di era modern saat ini gitu kan. Jadi untuk Smart ASN ini diharapkan ASN
dapat adaptif untuk kemajuan teknologi informasi gitu kan, dan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Oke, kita lanjut ke smart ASN-nya mas kan ASN muda. Sebagai ASN muda menghadapi smart ASN ke depannya atau teknologi ke depannya itu gimana mas? Ya kan sebagai ASN muda ya, itu kan ASN muda itu sebagai generasi penerus terhadap perubahan birokrasi atau misalnya kemajuan birokrasi yang ada di negara kita ini. Nah, mungkin salah satunya ya sesuai dengan nilai-nilai berakhlak ya. Di situ ada nilai terkait adaptif. Ya, salah satunya ya mungkin kita harus adaptif terhadap perubahan teknologi yang ada. Seperti sekarang dari literasi digitalnya harus dikembangkan, kompetensinya terhadap teknologi, kemudian mengikuti beberapa pelatihan untuk meningkatkan mungkin di beberapa bidang terkait mungkin bidang teknis, ada beberapa program, aplikasi atau software yang menunjang tugas dan fungsi dia sebagai ASN. Nah, itu salah satu bentuk kita ASN muda ini untuk bisa mengikuti perubahan adaptif terkait dengan smart ASN ini, gitu kan. Sekarang kan juga banyak nih berkembang artificial intelligence gitu kan. Nah, kita juga kan sebagai ASN muda ini ya tetap harus bisa ini teknologi ya, adaptasi teknologi gitu. Harus tetap terbuka gitu. Nah, mindsetnya. Karena ini kan tadi mas bilang adaptasi ya, tantangannya buat apalagi ASN muda yang seperti kita yang tantangannya terus waktunya terus berkembang, teknologinya terus berkembang, itu tantangannya buat kita sendiri untuk mencapai smart ASN atau orang yang menggunakan teknologi lebih bagus ya, tantangannya apa sih? Kalau untuk tantangannya penggunaan teknologi mungkin terkadang kalau misalkan kita sekarang menggunakan teknologi, karena kan mungkin ya seperti kita ini kan ada beberapa data-data negara ya, yang kita gunakan ya untuk tugas kita gitu kan. Ketika misalkan kita melakukan penugasan, kalau di bagian teknis ini kan misalkan adanya penyelidikan survei, nah mungkin akan ada juga seperti misalkan eksplorasi gitu kan. Itu kan data-data yang mungkin nantinya jadi data-data penting dan mungkin jadi ada data semacam data, bukan data rahasia tapi mungkin data yang tidak bisa dibagikan kepada khalayak umum, gitu, kepada publik. Nah, mungkin tantangannya adalah ketika kita beberapa menggunakan software yang open source ataupun misalkan yang ini, itu tantangannya mungkin kita harus bisa memilih juga gitu, mana yang baik yang bisa kita gunakan. Memang untuk perkembangan sekarang kan semua teknologi banyak nih gitu kan. Dengan kita mau aplikasikan terhadap pekerjaan kita seperti apa, tapi kan ada juga terkait misalkan isu juga di luar terkait kebocoran data dan lain-lain. Nah, mungkin harus berhati-hati saja ya kalau misalkan untuk kita bagaimana beradaptasi terhadap teknologi itu gitu. Jadi lebih ke penggunaan softwarenya sendiri sama keamanan datanya. Keamanan datanya, betul. Iya. Buat yang terakhir mas, harapannya apalagi sebagai ASN muda, terus habis itu mungkin sebagai ASN masih panjang. Nah, harapannya buat mas sendiri, buat diri sendiri dan buat tim kerja di organisasi itu apa sih? Harapannya sih kan kita sebagai ASN ya, ini dikatakan sebagai ASN di mana kita melayani ya. Sebagai ASN kan ada tadi yang berakhlak, berarti kan berorientasi pelayanan, kata-kata awalnya berorientasi pelayanan, kita kan melayani masyarakat. Nah, harapannya sih dengan tugas dan fungsi kita sebagai ASN sesuai dengan bidang ya, sesuai dengan bidang kita, jabatan fungsional kita, itu harapannya bisa bermanfaat gitu, bermanfaat untuk usernya kan dengan kata lain bisa masyarakat umum, bisa stakeholder lain, instansi lain, lembaga lain gitu kan. Dan mungkin terkait untuk lembaga lain ataupun institusi lain atau KL lain, kementerian lembaga lain, kita bisa berkolaborasi sih dengan satu sama lain. Dimana nantinya mungkin harapannya di akhirnya
bisa memberikan pelayanan terbaik gitu untuk masyarakat. Jadi kalau misalnya kita punya ada penugasan terkait penyelidikan geologi di mana gitu kan, nah mungkin kan itu bisa saja berguna untuk informasi yang diberikan kepada masyarakat gitu untuk ininya. Jadi lebih ke harapannya data-data yang kita wakili, yang kita dapatkan itu berguna untuk hal yang umum. Oke, terima kasih banyak Mas Agung. Oke, sama-sama. Iya. Terima kasih waktunya malam. Siang Pak Lutfi, perkenalkan saya Sita, CPNS baru GP Pemetaan Sistematik. Di sini saya ingin mewawancarai terkait tentang Smart Governance dan Smart ASN. Pertanyaan pertama yaitu dalam pemetaan geologi kan tantangannya keterbaruan dan keterpaduan data. Menurut Bapak, bagaimana penerapan Smart Governance untuk mendukung pemanfaatan data geologi agar lebih akurat dan cepat? Baik, kalau di pemetaan sendiri sih kebetulan emang kita udah menginisiasi yang namanya SIGMA ya, Smart Integrated Geological Mapping Acceleration. Jadi di situ itu kita banyak menggunakan data-data sekunder dari berbagai sumber, termasuk juga pelaksanaannya itu kita semua sudah berbasis digital menggunakan software GIS. Selain itu dalam pengambilan data juga kali ini kita udah banyak dibantu dengan aplikasi-aplikasi sekunder, misalkan kayak PenzaMap, kemudian ada pengukuran arah pemilingan jurus itu sudah menggunakan StereoNet maupun pemanfaatan teknologi lidar dan drone. Seperti itu. Oh iya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana pemanfaatan teknologi digital seperti AI dapat diterapkan dalam pemetaan geologi, khususnya untuk mewujudkan pelayanan yang lebih efisien? Baik, untuk AI sendiri sih untuk saat ini kita masih banyak menggunakannya untuk lebih kepada untuk resume data-data sekunder ya Pak. Jadi yang kalau kita tahu itu dalam proses pengumpulan data sekunder itu kan biasanya kita mengumpulkan dari berbagai jurnal, publikasi yang jumlahnya itu kadang-kadang setiap pemetaan itu bisa mencapai puluhan gitu. Tentunya dengan adanya artificial intelligence itu kita bisa membantu dalam mempercepat resume pengambilan data sekunder tersebut gitu. Selain itu juga AI juga dapat membantu dalam misalkan kita mencari titik rencana pengamatan maupun kondisi geologi umum pada daerah yang akan rencananya kita petakan. Gitu, seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak. Selamat sore Pak Denny. Selamat sore. Sebelum memulai mungkin bisa perkenalan diri sedikit terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Nama saya Denny Kamal. Saya bekerja di PNTGTL, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, tepatnya di Pokja ya, Pokja Air Tanah. Saya menangani dalam hal ini di bidang air tanah ini terkait dengan verifikasi dan evaluasi berkas-berkas yang masuk. Oke Pak Denny, terima kasih perkenalannya. Saya ingin bertanya seputar tantangan di era digital. Selama Bapak bergabung di Pokja Air Tanah, apa permasalahan dan tantangan terbesar yang ada di era digital ini, khususnya terkait dengan permohonan perizinan air tanah? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ini ya. Permasalahan terbesar itu adalah yang pertama, kita tentu semua tahu ya bahwa di jurnal-jurnal itu banyak sekali yang tidak memiliki izin ataupun ilegal ya dibandingkan yang berizin. Bahkan di salah satu jurnal pendekatannya itu yang memiliki izin hanya 30% ya dari 100%. Tentunya ini sangat tidak terpantau oleh kita ya. Jadi izin itu adalah satunya untuk mengontrol juga gitu ya. Dan dari perizinan ini nantinya akan untuk terhadap perusahaan-perusahaan ini kita memberikan debit ya. Kita tahu dalam Undang-Undang 17 tahun 2019 bahwa penggunaan air tanah ini ada alternatif terakhir ya, yang mana air tanah ini tidak dapat diperbaharui. Bisa diperbaharui, hanya saja mungkin membutuhkan waktu yang jutaan tahun bahkan miliaran tahun yang akan datang. Gitu. Kalau terkait permasalahan tersebut, menurut Bapak apa langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan yang ada dengan memanfaatkan kemajuan teknologi? Sekarang itu kita sistem perizinan adalah OSS ya. Online Single Submission ya, yang mana ini salah satunya memanfaatkan kemajuan teknologi ya.
Jadi dengan adanya OSS ini, pemohon dipermudah untuk memasukkan permohonan, tidak harus mendatangkan ke DKPM dalam hal ini kewenangan kita, kewenangan wilayah pusat, ataupun DPR-PTSP, kewenangan provinsi ya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah untuk terkait dengan fluktuasi muka air tanah, kita memanfaatkannya di sini telemetri ya. Telemetri ini sangat penting sekali karena apa? Kami data-datanya memiliki telemetri terdapat yang ada di Indonesia ini bisa langsung terkoneksi di server gitu ya. Jadi dengan ada OSS, dengan ada telemetri ini sangat membantu. Jangan sampai nantinya efeknya adalah penurunan muka air tanah. Terlebih lagi penurunan dasar tanahnya ini atau subsiden gitu. Mungkin segitu saja Pak. Terima kasih Pak Denny atas jawaban dan kesediaannya untuk diwawancara ini. Sama-sama, terima kasih.